dalam 2 episode sebelum ini saya selalu menggarisbawahi tentang pelaksanaan pasal 33 yang tidak bisa optimal, itu akan banyak menimbulkan masalah di Indonesia. Nah, bagaimana mekanisme transmisinya itu kurang lebih seperti ini. Jadi bahwa kita kesenjangan ekonomi antar golongan masyarakat itu tinggi, kemudian kesenjangan antar daerah tinggi. Nah, bagaimana kaitannya dengan pelaksanaan pasal 33? Pasal 33 terutama ayat 3 mengatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kalau ayat sebelumnya menyebutkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Nah, sekarang kalau misalnya bumi, air tadi tidak dikuasai negara, artinya dikuasai oleh privat, kan begitu. Karena dikuasai privat, maka pemerintah atau negara dalam hal ini tidak mempunyai akses untuk meredistribusikan kembali kepada masyarakat. Akibatnya ya terjadi ketimpangan tadi, karena yang menguasai bukan negara, yaitu swasta, baik itu swasta domestik apalagi asing. Maka kemampuan negara untuk meredistribusi kekayaan itu menjadi hilang. Nah, disinilah secara akumulatif proses pembangunan itu menghasilkan kesenjangan yang luar biasa. Itu dari sisi ekonomi. Dari sisi politik pun juga sama. Contoh kasus real kemarin waktu sebelum Pilpres berlangsung, di mana Erick Thohir bersama beberapa konglomerat yang mensupport salah satu paslon itu mengatakan bahwa meskipun jumlah kami sedikit, jumlah kita yang ada di ruangan sedikit, tapi mereka menguasai 30% perekonomian Indonesia. Artinya itu secara terang-terangan ya, kalau tidak bisa kita katakan sebagai implisit, itu bahwa dengan kekuatan itu mereka akan mampu mempengaruhi opini masyarakat. Itu kan uraian lebih lanjut dari penguasaan ekonomi yang 30% dari sedikit orang tadi, itu kan implikasi politiknya seperti itu. Nah, ini tentu dari sisi demokrasi ini juga merusak demokrasi. Ini paralel dengan apa yang dikemukakan oleh Jeffrey Winters, oligarki dan demokrasi ya. Sebentar, hujan saya masih ngangkat jemuran karena hujan. Jadi apa yang dikemukakan oleh Jeffrey Winters tentang material power index, artinya indeks penguasaan sumber daya oleh segelintir orang. Bahkan kalau tidak salah angkanya untuk MPI 5 itu 5 orang terkaya di Indonesia itu menguasai, kalau dibandingkan dengan rata-rata seluruh penduduk Indonesia itu angkanya 3,5 juta kali. Artinya power yang sedemikian timpang itu akan mempengaruhi demokrasi. Karena apa? Karena dengan kemampuan mempengaruhi opini dengan kekuatan ekonomi, itu masyarakat yang relatif membutuhkan ekonomi itu tentu dengan mudah akan tergiur dengan politik uang ya. Nah, ini maka
kembali ke persoalan awal bahwa persoalan yang ada di dataran politik maupun ekonomi itu boleh dikatakan berakar dari pelaksanaan pasal 33 yang tidak optimal, tidak sebagaimana yang dibayangkan oleh para pendiri bangsa dulu. Maka siapapun presiden Indonesia ke depan ini mau tidak mau harus kembali pada Undang-Undang Dasar 1945, terkhusus trilogi pasal yang sering saya sebut pasal 27, pasal 33, dan pasal 34. Salam konstitusi.